Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang khitbah. Pengertian khitbah. Al-khitbah berasal dari lafadz khatiba yahdibu khitbatun. Terjemahnya ialah lamaran atau pinangan. Al-khitbah ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan khitbah atau lamaran, biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan. Disyariatkan sebelum ada ikatan pernikahan, pihak laki-laki dan perempuan mengetahui sifat dan karakter masing-masing. Beberapa ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan khitbah. Menurut Wahbah Zuhaili, khitbah adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasannya ia ingin menikahinya. Menurut Sayyid Sabih, khitbah adalah sebagaimana permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh orang tua dengan perantaraan yang jelas. Menurut Amir Syarifuddin, khitbah adalah pinangan sebagaimana penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangannya disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Jadi kesimpulan di sini dapat disimpulkan bahwa pinangan atau khitbah adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, satu laki-laki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan khitbah ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Selanjutnya, khitbah adalah salah satu prosesi lamaran di mana pihak dari keluarga laki-laki itu berkunjung ke rumah calon mempelai perempuan. Di dalam pertemuan itu, pihak keluarga laki-laki akan mengungkapkan tujuan datang ke rumah, yaitu mengajak calon mempelai perempuan menikah. Permohonan tersebut dapat disampaikan langsung oleh calon mempelai laki-laki atau juga bisa disampaikan oleh perwakilan dari pihak keluarga yang dipercaya dan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam proses khitbah, pihak perempuan hanya perlu menjawab iya atau tidak. Apabila calon mempelai perempuan menyetujui khitbah tersebut, maka dirinya bisa disebut sebagai mahtubah, yaitu perempuan yang sudah resmi dilamar oleh laki-laki. Dengan begitu, perempuan tersebut tidak diizinkan untuk menerima lamaran laki-laki lain. Dasar hukum khitbah ini ada di surat Al-Baqarah ayat 235. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa aw anaktum fi anfusikum alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tu'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabal ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Shadaqallahul adzim. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan dengan sindiran atau kamu menyatakannya secara sembunyi. Tetapi jagalah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengampun maha pengasih dan maha penyayang. Selanjutnya, memandang wanita yang akan dikhitbah.
syariat Islam membolehkan memandang wanita yang akan dikhitbah atau dinikahi. Dasar hukumnya dalam hadis Nabi, walil muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tarajwaju amruhu umdur ilaiha qala la qala idhab fangdur ilaiha. Riwayat Mu'allim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada seorang yang akan meminang atau menikahi seorang wanita, apakah engkau telah melihatnya? Ia menjawab, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, pergi dan lihatlah dia. Kalau dilihat dari zaman sekarang memang sangat penting untuk melihat seorang wanita yang akan dikhitbah, karena kalau hanya melihat dari sekedar di HP, di foto, itu mungkin bisa diedit dari aplikasi-aplikasi yang sudah canggih pada saat ini. Maka dari itu lihatlah wanita yang akan engkau khitbah, karena hal itu akan mempengaruhi rasa sukamu dan masa depanmu di kemudian hari. Kemudian hal yang diperhatikan sebelum khitbah. Sebelum melaksanakan khitbah, calon mempelai laki perlu memperhatikan dan memahami beberapa hal yang digunakan untuk menentukan perempuan mana yang akan dilamar. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di masa depan. Karena perlu kita pahami bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dan tidak dapat dilakukan dengan cara main-main dan tidak mengikuti aturan agama. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa syarat yang harus kamu lakukan sebelum melakukannya. Yang pertama, mengerti dan pernah bertemu atau melihat calon mempelai perempuan. Hal ini memang tidak termasuk ke dalam kewajiban pada proses khitbah, namun disarankan untuk melakukannya supaya tidak timbul fitnah maupun masalah di masa depan. Contohnya ketika sampai melihat foto A, kemudian mempelainya itu ternyata si B. Nah, ini pentingnya kita melihat calon mempelai. Yang kedua, calon mempelai perempuan sedang tidak dalam proses khitbah dengan laki-laki lain. Jadi statusnya masih lajang atau cerai atau janda, dicerai atau janda. Yang ketiga, pihak perempuan diperbolehkan menerima maupun menolak laki-laki yang melamarnya. Jadi wanita ini berhak untuk menolak atau menerima lamaran si laki-laki, karena sejatinya adalah lelaki menang memilih dan wanita menang menolak. Tidak diizinkan melamar perempuan yang sedang berada di dalam masa iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati oleh suaminya. Memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, entah itu laki-laki maupun perempuan, harus memilih pasangan yang dilihat dari segi agamanya. Baru setelah itu bisa memilih pasangan berdasarkan ketampanan atau kecantikan, keturunan, dan juga hartanya. Itu tadi yang dapat dijelaskan oleh Bu Sulit. Semoga dapat bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kali ini. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.